Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ya. Materi yang akan kita bahas pada minggu ke-13 ini adalah sorting. Yang mana kalau kalian masih ingat kemarin di minggu ke-12 kita sudah mempelajari tentang searching ya. Nah, sorting ini sesuai dengan namanya, nanti kita akan mengurutkan sesuatu, mengurutkan angka-angka, yang mana angka-angkanya adalah dalam bentuk array. Array saya kira kalian sudah sangat terbiasa ya, sudah sejak algoritma dan pemrograman 1, sudah membahas array, algoritma pemrograman 2, sudah membahas array juga, bahkan di PKS 2 pun seperti itu. Ya, nanti kita akan bermain-main dengan array dan bagaimana tekniknya akan saya bahas kemudian. Ini untuk tujuan perkuliahannya. Di sini kalian diharapkan dapat memahami bagaimana algoritma pengurutan. Nanti ada 2 algoritma yang akan saya bahas. Kemudian kalian diharapkan mampu menerapkan algoritma pengurutan yang akan kita pelajari nanti dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang memerlukan pengurutan sebagai algoritmanya. Nanti saya akan bahas sedikit kenapa kita butuh algoritma pengurutan, kemudian di mana akan kita gunakan. Ini ada pretest ya. Pretest ini yang pertama, gunakanlah perulangan bersarang untuk menggambarkan segitiga bintang berikut. Itu ada contoh outputnya. Yang perlu kalian buat ya menggunakan perulangan bersarang ya, yaitu perulangan di dalam perulangan. Saya kira ini juga sudah pernah kalian coba kerjakan. Kemudian yang kedua, sebutkan yang dimaksud dengan pointer. Pointer beberapa pertemuan di beberapa minggu yang lalu ya. Saya harap kalian masih bisa ingat. Begitu juga dengan kegunaannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan teknik-teknik passing pada subprogram. Sebutkan perbedaannya. Kemarin ada 2 ya. Silahkan diingat-ingat lagi. Saya tidak akan membahas dalam pretest ini. Silahkan nanti dikerjakan, dicoba untuk menguji pemahaman kalian terkait teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya akan fokus kepada materi. Selanjutnya pengurutan. Apa itu pengurutan? Pengurutan itu adalah suatu proses atau operasi yang mengurutkan data. Sehingga data tersebut nanti bentuknya tersusun teratur, yaitu dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, di sini aturan yang paling penting ada 2 ya, aturan pengurutannya, yaitu urutan naik ya, dan urutan turun. Atau mungkin kalian familiar dengan istilah ascending dan descending. Gitu ya. Seperti apa bedanya? Misalkan kita punya 5 buah angka. Misalkan ada angka 3, angka 2, 1, 5, dan 4. Nah, untuk urutan naik ya, yaitu kita mengurutkannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti urutannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana kalau yang turun? Kalau yang turun, kita dari angka yang paling besar, yaitu angka 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira seperti itu untuk 2 jenis pengurutan tersebut. Ini ada contohnya ya. Misalkan kita di sini punya 7 buah angka ya. 7 buah angka, katakanlah nanti yang akan kita gunakan di sini adalah kita menggunakan konsep array. Masih ingat konsep array? Kita identifier dari array itu adalah menggunakan indeks ya. Yang mana indeksnya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Tentu saja nanti array ini punya nama. Saya kira semua dari kalian sudah paham ya untuk terminologi array. Nah, pengurutan seperti ini, kalau ascending itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kalau descending dari yang paling besar sampai yang paling kecil, gitu ya. Oke, mungkin di sini terlihat gampang, nanti akan kita coba ulik bagaimana proses pengurutannya dengan algoritma. Selanjutnya kegunaan pengurutan itu sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa kegunaan yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat dari sorting. Yang pertama adalah membantu proses pencarian atau searching. Dimana kalau kita mencari suatu angka dalam satu array, itu kan kita mencari satu persatu ya. Kemarin sudah dipelajari mungkin algoritma searchingnya. Nah, tentu saja kalau kita mencari sesuatu, dari data yang sudah terurut, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkannya gitu ya. Untuk mendapatkan data atau angka yang kita cari kalau sudah terurut. Kemudian yang kedua,
dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks seperti penjadwalan atau scheduling. Nah, penjadwalan di sini berkaitan dengan mungkin kita kaitkan dengan yang kita pelajari di bidang kita ya gitu ya. Penjadwalan di sini misalkan penjadwalan atau penjadwalan tas tertentu ya, yang mana bisa kita kaitkan dengan proses-proses yang ada di program yang berjalan di komputer kita. Nah, program itu katakanlah seperti punya waktu yang diberikan, kemudian punya bobot untuk menjalankan sesuatu tersebut. Nah, itu bisa kita jadwalkan gitu ya. Mungkin misalkan berdasarkan waktu misalkan. Misalkan waktu mana yang paling pendek akan didahulukan. Atau berdasarkan bobotnya. Atau bobot atau lot dari program itu sendiri. Nah, ini nanti mungkin akan kalian pelajari di mata kuliah sistem operasi. Kemudian pengolahan basis data. Nah, basis data ini mungkin kalian belum belajar ya. Nanti tenang saja, nanti kalian akan belajar. Basis data ini berhubungan dengan data-data ya. Kumpulan data-data mungkin bisa kita kaitkan seperti record kemarin yang sudah kalian pelajari. Nah, basis data itu bentuknya seperti tabel atau mungkin seperti Excel gitu ya. Excel itu kan ada tabel-tabelnya. Nah, kira-kira basis data seperti itu. Kita kaitkan saja seperti ini. Misalkan ada satu basis data yang namanya mahasiswa. Nah, mahasiswa itu punya atribut-atribut ya. Atribut misalkan apa saja? Misalkan nama, kemudian NIM, kemudian misalkan nomor telepon gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kegunaan sorting untuk data-data mahasiswa ini? Misalkan kita punya 200 data. Kita punya 200 data mahasiswa yang punya nama, NIM, dan nomor telepon. Misalkan kita mencari nama mahasiswa, kita akan mencari nama mahasiswa berdasarkan NIM ya. Nanti kalau di basis data itu namanya query untuk pencarian data. Nah, kita mencari nama mahasiswa, namanya itu yang punya huruf depan itu A, misalkan ya. Nah, di sini kita bisa mencari. Kita bisa misalkan nama mahasiswa itu ada banyak ya. Ada banyak. Nah, misalkan kita mencari yang huruf depannya A. Huruf depannya A, yaitu kita bisa sorting di sini. Kita bisa sorting secara katakanlah ascending gitu ya. Nah, kita urutkan ascending. Nah, kalau misal ascending kan nanti berurut, ada yang huruf A ada berapa gitu, kemudian huruf B ada berapa, huruf C ada berapa. Nah, kemudian setelah itu dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu, nah kita bisa mendapatkan ada berapa banyak data mahasiswa. Misalkan ini kelas IFC misalkan ya. Misalkan IFC ada berapa orang mahasiswa yang punya nama depan A. Nah, kita akan dapat angka di sini. Katakanlah misalkan 10. Nah, 10. Nah, disitulah peran dari sorting untuk pengelolaan basis data. Kemudian yang terakhir di sini ada yang disebut dengan riset operasi. Riset operasi ini adalah semacam pemodelan ya, pemodelan matematik. Pemodelan matematis yang mana kita akan mencari atau ingin mendapatkan gitu ya, solusi optimal yang kita dari permasalahan yang kita hadapi. Intinya kalau untuk riset operasi nanti kita menggunakan pemodelan ya, pemodelan matematis. Kemudian ini ada jenis pengurutan, ada dua jenisnya. Yang pertama pengurutan data internal, yang mana kalau internal ini datanya dari dalam memori sendiri, ya, dalam main memori ya. Dan biasanya kalau misal di pengurutan data internal ini jumlah datanya sedikit ya. Nah, kemudian yang kedua pengurutan data eksternal. Kalau eksternal ini datanya itu berasal dari device lain ya, bukan dari memori. Misalkan magnetic tape atau disk ya, atau misalkan katakanlah seperti hard disk gitu ya. Nah, berbeda dengan yang data internal tadi yang jumlahnya sedikit, di data eksternal itu jumlahnya besar, datanya besar. Nah, tentu saja kalau misal kita mengurutkan data yang sedikit kan akan lebih cepat ya. Berbeda dengan data yang kita urutkan itu jumlahnya besar misalkan 1000 yang kita urutkan, tentunya akan memakan waktu yang lama. Gitu ya. Jadi
besarnya data akan berpengaruh kepada pemrosesan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada beberapa algoritma pengurutan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bubble sort dan select and sort ya. Mungkin tidak semua akan dibahas di mata kuliah HP2. Mungkin nanti ada merge sort gitu untuk di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertemuan hari ini hanya bubble sort dan select and sort saja yang akan saya bahas. Oke, selanjutnya bubble sort ya. Kita ke teori intinya. Nah, di sini sesuai dengan namanya, bubble sort ini pengurutan gelembung. Oke, mungkin saya menjelaskan dulu. Nah, di sini bisa kita bayangkan seperti gelembung yang ada di air ya. Biasanya gelembung itu di atas ya, tapi air itu di atas, di bawahnya gitu. Gelembung berada di atas permukaan air. Kenapa? Karena si gelembung itu punya berat jenis yang lebih ringan daripada air. Nah, yang akan terjadi adalah gelembung itu muncul di permukaan dan airnya ada di bawah. Nah, di sini kita bisa ibaratkan sebagai dua buah nilai, dua buah tempat, dua buah indeks dalam array nanti yang akan kita gabungkan, yang akan kita perbandingkan. Kita akan banyak melakukan perbandingan dari dua angka ini, dari dua angka ini atau data ini yang nanti akan kita banding-bandingkan. Nanti akan ada yang naik, akan ada yang turun. Akan ada yang naik, dan akan yang turun. Nah, yang naik dan turun itu adalah pengurutan ya, proses pengurutan. Yang mana yang naik itu yang lebih besar nilainya atau yang lebih kecil nilainya sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Oke, di sini ada ide utama dari metodenya ya, adalah kita melakukan pemeriksaan dari dua buah elemen. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Dua buah elemen ini bisa kita kaitkan sebagai gelembung ya, gelembung dan air yang akan kita perbandingkan, kita akan periksa terus-menerus sampai proses pengurutan itu selesai. Nah, di sini dikatakan dua elemen yang bersebelahan. Kita kaitkan lagi dengan ada yang namanya array gitu ya. Array itu kan punya posisi ya, punya alamat di memori. Nah, di sini ada dua buah elemen, katakanlah ini indeksnya ya, 1, 2, 3, 4. Ada 5 buah nilai di dalam array ini. Nah, elemen yang dibandingkan itu adalah dua yang bersebelahan. Ini akan 0 akan dibandingkan dengan 1 indeksnya, 1 akan dibandingkan dengan 2, 2 akan dibandingkan 3, dan 3 dan akan dibandingkan dengan 4. Nah, di sini kalau kita kaitkan lagi dengan terminologi gelembung ya, terminologi gelembung, nah nanti ini akan dibandingkan 0 dan 1 sesuai dengan permasalahan yang seperti saya katakan tadi. Misalkan kita mengurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, nanti kalau yang terbesar berarti kita akan mendahulukan nilai yang terbesar. Nah, nilai yang terbesar ini nanti akan menjadi gelembungnya yang akan naik menjadi urutan, dan itu akan prosesnya akan berulang ya. Makanya di sini nanti kita akan menggunakan konsep perulangan juga. Nah, kemudian kita akan melakukan penukaran dari kedua elemen ini ya sampai kondisi yang terurut itu diinginkan. Seperti yang tadi, bisa menggunakan ascending atau menggunakan base, tergantung pada permasalahan. Ini akan dibandingkan terus-menerus dua elemen ini sampai dengan nanti semuanya terurut. Gitu ya, misalkan di sini ada nilai dari array ini. Kemudian di sini dikatakan bubble sort ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami tapi kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena ada banyak sekali pertukaran data di sini. Banyak sekali pertukaran data yang kita lakukan. Bisa dibayangkan, misalnya kita punya, oke, ini cuma 5 karakter, 5 elemen, 5 data. Bagaimana kalau 1000 data? Tentu saja akan banyak sekali pertukaran yang dilakukan. Pertukarannya kan tadi dua buah elemen ya, dua buah elemen ditukar, dibandingkan, kemudian ditukar, dibandingkan, ditukar, seperti itu. Nah, kalau banyak sekali datanya akan sangat tidak efisien, kan akan banyak sekali pertukaran data yang terjadi. Kemudian untuk kompleksitasnya sendiri, untuk n data acak ya, itu BICO-nya adalah n kuadrat. BICO itu adalah semacam notasi.
Kalau kalian belum tahu ya, BIPO itu semacam notasi yang mana digunakan untuk mengukur kompleksitas sebuah algoritma. Yang dalam hal ini adalah bubble sort ya. Sini n kuadrat. Ya bisa kita hitung sendiri. Misalkan kita punya 100 n. Berarti BIPO-nya adalah 100 kuadrat. Seperti itu. Nah, kita akan coba pemodelan dari bubble sort ini. Jadi ada beberapa fase nanti akan kita lakukan. Kita akan melakukan banyak pertukaran dan pemeriksaan elemen ya. Tentu saja di sini kita menggunakan array ya. Array saya kira semua sudah hafal ya. Tinggal nanti bagaimana kalian mau mencoba mengolah array itu untuk keperluan keperluan sorting ini. Oke, misalkan di sini kita punya array yang punya 7 elemen yang belum terurut ya. Nah, di sini belum terurut. Nah, ini tugas kita nanti akan mengurutkannya. Kita punya array A. Kita punya array A yang punya ukuran 7. Ya, array A 7. Kemudian, nah, apa yang nanti akan dilakukan? Ya, kita mengurutkannya. Di sini ada banyak fase ya. Nah, di sini n-1 fase. N ini adalah banyak datanya ya. Jadi, nanti kita fase ini misalkan 7 ya. Berarti nanti untuk kasus n sama dengan 7, berarti nanti ada sebanyak 6 fase yang akan dilalui. Sampai dengan semua datanya terurut. Itu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat prosesnya ya. Tadi kita punya berapa data? 7 gitu ya. 7 data. Ada 8, ada 6, kemudian ada 5, ada 1, ada 3, ada 25, dan 10. Ya, tentu saja di sini ada indeks. Tanggal 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tadi kasusnya seperti apa? Kita diharuskan mengurutkan menaik ya. Menaik itu berarti dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini ada fase pertama, yang mana tadi ada kita punya 7 data, n sama dengan 7 berarti ada 6 fase gitu ya. Ada 6 fase. Kemudian di sini fase ini perulangan ya, perulangan yang mana n-1 sampai dengan n lebih besar dari i. I-nya nanti akan bertambah dari 1 sampai dengan 6. Nah, di sini akan seperti tadi teorinya ya, kita akan membandingkan dua elemen. Nah, di sini mungkin kita lihat dulu ya, kita mulai dari yang paling kanan, yaitu dari indeks 6 dan indeks 5. Di sini kita bandingkan. Karena urutannya menaik gitu ya, berarti kalau menaik itu yang paling kanan nanti yang paling besar gitu ya. Berarti kita akan membandingkan, kita mencari nilai pembandingannya dengan yang lebih kecil gitu ya, perbandingan lebih kecil. Apakah indeks 6 dan indeks 5 ini yang kecil, yang paling kecil yang mana? Yang lebih kecil. Apakah 10 lebih kecil dari 25? Iya. Ketika iya, ini akan ditukar. Akan ada proses penukaran. Ketika terjadi proses penukaran, di sini 25 dan di sini 10 ya, bertukar nilainya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membandingkan lagi indeks kelima ini dengan indeks keempat, yaitu 10 dengan 3. Apakah 10 lebih kecil dari 3? Tidak ya. Berarti 3 tetap di posisinya dan 10 tetap di posisinya. Prosesnya berlanjut lagi. Kita akan membandingkan indeks keempat dan indeks ketiga. Dalam hal ini nilai 3 dan nilai 1. Apakah 3 itu lebih kecil daripada 1? Tidak. Ketika tidak, dia tidak akan berubah. 3 akan tetap di sini. Kita lanjutkan prosesnya. Kita akan membandingkan kedua ini. 5 dan 1. Apakah 1 itu lebih kecil daripada 5? Ya, ketika lebih kecil, dia akan bertukar. Akan bertukar ya. Akan bertukar berarti di sini akan jadi 5. Di sini akan jadi 1. Sekarang posisi kita di sini. Kita akan membandingkan lagi ke sini ya. Maaf, ini agak sedikit belibet. Oke. Nilainya 1. Nah, dengan nilai 6 di sini. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Ya. Ketika ya, dia akan bertukar. 1-nya akan di sini. 6-nya akan di sini. Ada 5 ya. Bertukar. Kemudian yang terakhir, kita membandingkan nilai 1 dengan 8.
Apakah 1 itu lebih kecil dari 8? Ya, ketika iya, maka akan terjadi pertukaran. Di sini akan 8, kemudian di sini akan jadi 1 gitu ya. Oke, sekarang yang di sini. Berarti kita punya urutan dari fase pertama itu ada 1, 8, ya, 8 tadi, kemudian 6, 5, 6, 5, 3, 10, dan 25. Ini untuk fase pertama. Apakah sudah selesai? Selesai belum? Prosesnya akan kita lanjutkan lagi sampai nanti semua datanya terurut. Kita punya fase pertama. Nah, di fase pertama ini kita sudah mendapatkan nilai minimum di sini, yang mana ini menjadi awalan dari urutan menaik. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ketika ini sudah selesai, berarti kita masuk ke fase kedua. Fase kedua nanti akan berkurang di sini ya, karena perulangan itu kan selalu berkurang nilainya. Nah, ketika sudah selesai di sini, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua di sini elemen pertama tidak akan diotak-atik lagi karena sudah selesai. Kita masuk ke fase I sama dengan 2. Sama seperti tadi. Jadi kita punya data berapa? 1, 8, 6, 5, 3, 10, 25 ya. Saya contohkan lagi. 1, 8, 6, 5, 3, 1, 8, 6, 5, 3, 10, 25 ya. Ya. Nah, sama seperti tadi prosesnya. Kita akan bandingkan apakah ini lebih kecil dari ini. Tidak, hasilnya tidak akan dipertukarkan. Kemudian apakah ini lebih kecil dari ini? Tidak. Ini tetap, ini tetap. Kemudian apakah ini lebih kecil dari ini? Ya, hasilnya akan bertukar. Di sini akan jadi 3, di sini akan jadi 5. Kita akan bandingkan lagi 3 dan 6. Apakah lebih kecil? Ya. Kalau lebih kecil, kita tukarkan posisinya. Di sini akan jadi 3, di sini akan jadi 6. Kita punya 3 di sini, kita elemen yang dibandingkan yang terakhir itu 3 dan 8. 3 lebih kecil ya, jadi akan bertukar. 3 akan jadi di sini, 8 akan jadi di sini. Tuh. 1 tadi kita sudah fix ya, sudah tidak ada proses lagi karena dia sudah nilai minimum. Nah, sekarang di akhir fase kedua ini kita mendapatkan karakter kedua dari urutan ascending yang kita cari. Nah, kita dapat 1, 3 ya, yang sudah fix. Nah, PR selanjutnya adalah kita melakukan step selanjutnya ya. Tadi ada 6 step, baru 2. Ada 4 step lagi yang perlu kita lakukan di sini supaya semua datanya terurut ya, sesuai dengan banyaknya data tadi. Prosesnya sama seperti itu, terus-menerus seperti itu. Bisa dibayangkan akan banyak sekali pertukaran data yang terjadi, pertukaran angka yang terjadi. Nah, ini kasusnya untuk urutan ascending ya. Kalau descending nanti kebalikannya. Mungkin kita akan bandingkan nilai yang lebih besar yang mana yang akan kita posisikan. Kita bisa melakukan itu mulai dari yang paling kanan, bisa juga mulai dari yang paling kiri. Itu sesuai selera dan sesuai dengan permasalahan tentu saja ya yang kita hadapi. Ini fase kedua, kemudian fase ketiga karakternya akan semakin berkurang. Elemen yang dibandingkan semakin berkurang. Karena apa? Karena tadi sudah didapatkan nilai ya. Di akhir fase ketiga kita dapat karakter ketiganya yaitu 5. Nah, kita akan melakukan pertukaran lagi di sini. Masih ada 3 kali pertukaran lagi ya. Yang mana yang dipertukarkan adalah 4 elemen. Prosesnya akan berlanjut seperti itu sampai dengan semua elemennya terurut gitu ya. Nah, ini fase ke-6, fase terakhir. Fase ke-6 semua datanya sudah terurut. Tadi yang dikatakan kurang efisien ya tadi ya, kita banyak sekali melakukan pertukaran data. Ini cuma 7 angka, cuma 7 elemen. Bagaimana kalau 100, bagaimana kalau 1000. Nah, kalau secara teori kan lebih mudah dipahami, cuman ya tadi tidak efisien dalam hal pertukaran data atau efisiensinya. Oke, selanjutnya ada latihan simulasi bubble sort ya. Ini bisa kalian coba sendiri mensimulasikan. Di sini kasusnya itu kita harus melakukan bubble sort, kita harus melakukan pengurutan menaik sama seperti contoh yang tadi ya. Di sini kita punya array Z ya.
Kemudian ada 7 karakter, ada 7 nilai di sini. Ya, sama seperti tadi prosesnya, silakan nanti dicoba sendiri. Oke, mungkin saya sedikit berikan clue saja. Kalau tadi kan ada fase ya, ada fase yang mana fase itu adalah n-1. Berarti kalau kita punya 7, nanti akan di sini akan ada 6 fase. Nah, 6 fase ini kemudian di dalamnya itu selalu ada perulangan. Yang tadi ya, perulangan yang mana n-1 sampai dengan n lebih besar dari 1. Nah, di sini perulangan yang akan kita lakukan selanjutnya terus-menerus ya. Ketika n-nya 1, misalkan di fase pertama, n-nya berapa? 6 ya. 6 sampai dengan n, ini i ya, maaf. N lebih besar dari i, yang mana i-nya itu 0 ya. I itu 0. I 6 lebih besar dari 0. Perulangannya dimulai dari 0. Kalau di sini berakhir gitu ya, karena di sini berkebalikan prosesnya. Nanti akan selalu berkurang, yang mana pada fase terakhir itu nanti fase pertama gitu ya. Fase pertama berarti n-nya 2 min 1. Jadi fase terakhir itu di sini n min 1-nya 2 min 1 1 sampai dengan 1 ya, 1 lebih besar dari 0. Nah, ini di fase terakhir. Sama seperti yang tadi ya untuk prosesnya. Silahkan dicoba sendiri supaya lebih paham. Kemudian di sini ada algoritmanya. Ini algoritma sebenarnya kalau misal kalian ingin tertantang gitu ya, tertantang ingin membuat sendiri ya boleh. Tapi di sini ada saya berikan sedikit contoh ya, ada contoh. Oke, di sini menggunakan ada yang namanya prosedur tukar ya. Prosedur tukar ini pernah sedikit kita ulas di bagian pointer. Kemudian di sini kita menggunakan prosedur, kita mengaplikasikan pointer, kemudian di sini ada main program ya. Nah, prosedurnya untuk tukar ini adalah menukar dua objek ya, dua elemen yang tadi. Di sini kita menggunakan variable time ya, dan ini sebagai pembantu yang nanti akan bisa menukarkan dua elemen ini, misalkan A dan B. Temp nanti akan menyimpan nilai A, kemudian A nilainya akan disamakan dengan B, kemudian B akan kita katakan sebagai temp, sehingga nanti nilai A dan B itu bisa bertukar. Sama seperti tadi ya, terminologi dalam pertukaran dua objek atau elemen di dalam bubble sort. Nah, misalkan di sini kita punya variabel i, variabel j ya, dan n-nya 7. N ini elemen yang ada dalam array ya. Arraynya misalkan A. Di sini kita tuliskan manual ya, karena cuma sedikit datanya atau elemennya. Kalau misal kalian mau menggunakan perulangan juga boleh, perulangan kalau untuk data yang lebih banyak. Oke, di sini ada beberapa for ya, ada beberapa for. Kemudian nanti di sini hasilnya setelah pengurutan di sini ya, hasilnya akan diurutkan. Oke, di sini kita lihat dulu untuk for pertama. For pertama ini dimulai dari 0 dan sampai dengan i itu kurang dari n. Dimulai dari 0 berarti 0 ya, 0 sampai dengan i-nya itu kurang dari n. N-nya tadi berapa? 7, berarti sampai dengan 6. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali perulangan. Kemudian di sini ada J. Nah, J ini tadi yang berhubungan dengan fasenya. Ada fasenya. Ini tadi dari n-1 sampai dengan n itu lebih besar dari i. Dan ini untuk prosesnya itu decrement. Nilainya berkurang terus menerus. Kemudian di dalamnya ada if. Nah, if ini adalah untuk pertukaran. Pertukaran elemen J dengan J-1. Misalkan kita punya, katakanlah J-nya itu ada misalkan 6 ya. Kan kita tadi membandingkan dua nilai ya. Dua nilai berarti J itu 6 misalkan, indeksnya. Kemudian kita bandingkan dengan J-1, berarti berapa? 5 gitu ya. Nah, 6 dan 5 ini akan kita bandingkan. Seperti proses yang tadi, yang sudah saya simulasikan di slide sebelumnya.
Nah, yang dilakukan adalah prosedur tukar. Tukar di sini untuk elemen J-1 ini akan jadi integer A seperti itu ya. Sama seperti teknik passing parameter yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini akan jadi B. Nah, ini akan ditukar. Nah, proses ini akan selalu berulang, berlanjut sampai dengan setiap fasenya, kemudian sampai dengan semua datanya akan terurut. Nah, setelah pengurutan di sini for, perulangan di sini adalah digunakan untuk mencetak karakter-karakternya. Jadi setelah terurut tadi ya. I-nya dari 0, 1, 2, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nanti silakan dicoba. Bagi kalian yang mungkin punya solusi lain untuk pertukaran, untuk bubble sort ini ya boleh saja. Sebenarnya kalian bisa menggunakan tanpa subprogram pun bisa ya. Tanpa subprogram bisa, kalian bisa menggunakan perulangan while, misalkan perulangan while. Kemudian ya sebenarnya tekniknya sama ya, pertukaran dua buah nilai. Pertukaran dua buah nilai. Sebenarnya ini menggunakan tanpa menggunakan subprogram pun bisa. Cuman karena kita ini teorinya dari yang sebelumnya gitu ya, supaya lebih mudah kita bisa menggunakan prosedur tukar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada latihan simulasi bubble sort ya. Latihan simulasi ini juga nanti silakan dikerjakan. Atau kalau misal tadi ya, oh yang ini tadi sama Pak, kasusnya tidak usah saja yang ini, saya akan coba yang ini saja untuk pengurutan menurun. Kalau menurun berkebalikan ya. Kalau tadi membandingkan yang lebih kecil akan berada posisi di sini, yang minnya, kemudian di sini max gitu ya. Nah, kalau menurun kebalikannya, di sini akan jadi max, sini akan jadi min. Ya, tinggal dibalik saja pertukarannya. Silakan disimulasikan. Kemudian ada latihan. Oke, nah ini yang perlu kalian kerjakan ya. Jadi tugas pertama untuk bubble sort. Oke, di sini sebenarnya kalau misal kalian membuat simulasi ini nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan di sini. Ya, ingat ya, ketika kalian dihadapkan pada soal itu perhatikan dengan benar petunjuknya, jangan sampai salah pemahaman. Kalau salah memahami, salah membuat programnya. Oke, ini ketika kalian sudah mensimulasikan pengurutan menurun, sini. Nah, kemudian gunakan algoritma dan program pengurutan. Sebenarnya simpel. Kalau misal kalian hanya perlu membolak-balik ya, membolak-balik yang tadi sudah ada. Algoritmanya sudah ada tadi, contohnya dengan menggunakan subprogram ya, tinggal dibalik saja. Yang harus dibuat adalah bubble sort menurun, tapi kebalikannya. Kalau tadi mungkin kita menggunakan terminologi decrement, mungkin di sini kalian bisa menggunakan increment, gitu ya. Nanti silakan dipikirkan, silakan dicoba untuk mengerjakan latihannya. Saran saya kerjakan dulu simulasi, baru kemudian kerjakan programnya supaya lebih paham.